Oke, selamat siang semuanya. Kita kembali di topik yang terakhir, Visual Basic Net yang ke-14 ya, Visual Basic Studio 2010, yaitu program cetak laporan Crystal Report dengan data tertentu atau dengan kriteria. Tujuan ya, jadi tujuannya kita akan membuat program pencetakan laporan Crystal Report data tertentu atau menggunakan kriteria tertentu sehingga data yang ditampilkan hanya data yang sesuai kriteria saja, walaupun file Crystal Report yang kita gunakan adalah file Crystal Report yang sama dengan pencetakan seluruh data. Nah, jadi kalau kita sudah buat file Crystal Report keseluruhan, itu bisa kita gunakan untuk pencetakan data tertentu atau kriteria. Oke, kita masuk ke algoritma ya. Algoritma yang pertama tentu kita buat database dengan SQL Server dengan nama contoh adalah pustaka. Lalu buat tabel, contohnya adalah anggota seperti di pertemuan sebelumnya. Lalu buat laporan Crystal Report, contohnya seluruh anggota. Seluruh anggota RPT. Setelah itu kita tambahkan objek atau komponen kontrol yang dibutuhkan untuk pencetakan data berdasarkan kriteria atau kode tertentu seperti gambar di bawah ini. Nah, kita tambahkan objek label, combo box, dan comment button ya. Comment button, kalau kita lihat contoh programnya nanti seperti ini. Oke, nah ini dia objeknya ya. Ada label, combo box, dan comment button. Lalu setelah kita tambahkan objek tersebut, berikan nama objek kontrol untuk masing-masing objek. Seperti untuk combo box kita kasih namanya Cenoang ya, biar sesuai dengan program. Boleh kalian sesuaikan juga namanya. Lalu untuk text boxnya, comment buttonnya, ini tadi combo box. Untuk comment buttonnya kasih namanya adalah C per Noang, cetakan berdasarkan nomor anggota. Setelah itu tambahkan kode program berikut ini untuk form 1 atau form utama agar daftar nama nomor anggota, ini combo box, daftar nomor anggota diisikan pada objek kontrol combo box nomor anggota. Oke, ini dia kode programnya, ada sub tampil Noang ya, ini sub tampil Noang sampai di sini. Oke, kita lihat di program sub tampil Noang itu pada form 1 seperti ini, sub tampil Noang ya. Oke, ini sub tampil Noang. Kita buat prosedurnya. Nah, makanya di sini namanya Cenoang, nama combo boxnya. Inilah fungsinya untuk mengisikan daftar nomor anggota yang ada dalam tabel anggota ya. While ini lakukan perulangan sesuai dengan data yang dipilih, maka dia akan membuat perulangan dari tabel anggota. Oke, ini dia kode programnya. Berikutnya pada saat form load, ini sama seperti program sebelumnya, namun yang kita tambahkan di sini adalah sebenarnya hanya 2 baris ini aja. Cenoang titik items clear, ini mengosongkan objek combo box. Lalu call tampil Noang. Call tampil Noang inilah fungsinya untuk mengisi daftar nomor anggota pada objek combo box, yang mana dia di programnya seperti ini. Form load ya, di form load ditambahkan form load kita lihat dulu ya, form 1, double klik aja formnya. Nah, ini dia ada Cenoang items clear, call tampil Noang. Oke, langkah berikutnya, algoritma berikutnya ini sudah kita masukkan, programnya sudah ada.
Yang ketujuh, selanjutnya tambahkan satu buah form lagi untuk menampung file laporan Crystal Report keseluruhan data, form 3. Lalu masukkan objek kontrol Crystal Report Viewer, namun kita tidak membuat lagi yang baru laporan. Kita menggunakan Crystal Report yang sudah ada pada Crystal Report Viewer. Task pilih choose a Crystal Report. Oke, kita praktekkan. Ini contohnya project kita. Kita tambahkan form, klik kanan, pilih add, lalu pilih dia Windows Form. Setelah itu kita pilih Windows Form, klik lagi tombol add, maka akan ditambahkan satu buah form, yaitu form 3. Nah, form 3 ini berfungsi untuk menampung Crystal Report laporan secara keseluruhan. Nanti kriterianya berdasarkan nomor anggota kita kerjakan melalui program. Oke, setelah kita tambah form, kita tambahkan Crystal Report Viewer objeknya. Double klik saja Crystal Report Viewer. Lalu, nah ini pada Crystal Report Task, ini Crystal Report Tasknya, Crystal Report Viewer Task. Kita pilih di sini choose a Crystal Report. Nah, kita nggak membuat Crystal Report yang baru, kita gunakan yang sudah pernah kita buat di pertemuan ke-13. Lalu pilihlah seluruh anggota, lalu oke kan. Nah, jadi sebenarnya sama dengan pertemuan 13 langkah sampai yang di menambahkan form dan membuat Crystal Report. Lalu jangan lupa pada choose a tool panel view, pilih dia none. Oke, ya. Ini dia pengaturannya, jadi dia laporan keseluruhan. Untuk form selesai sampai di sini, nggak ada lagi yang perlu kita atur. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, itu adalah kembali ke form yang pertama. Ada selesai dia pengaturan untuk formnya, reportnya. Kita kembali ke form 1. Nah, form 1, double klik tombol cetak penuang, lalu ketikkan kode program berikut ini. Nah, ya ini tinggal kita double klik cetak penuang, double klik, maka masuklah kita ke kode program, ya. Kode program tinggal masukkan aja kode program ini. Tadi kan form 3 nya baru kita buat. Nah, ini sudah saya buat ini kode programnya untuk pencetakan berdasarkan nomor anggota, ya. Nah, form 3, kenapa form 3 di sini? Karena form 3 adalah tempat penampung laporan file Crystal Report secara keseluruhan yang telah kita pilih tadi, ya. Form 3 Windows State ini untuk mengatur posisi dari form kita. Kalau kita pilih maximize, berarti begitu dijalankan dia akan tampilannya besar, maximize, ya. Form 3 show, tampilkan form 3. Lalu form 3 titik Crystal Report Viewer 1 titik selection formula. Nah, inilah dia pencetakan berdasarkan kriteria. Intinya di baris kode program ini, nah, ada selection formula. Nah, ini menandai ketik ganda ke kurung kurawal anggota. Anggota ini maksudnya adalah tabelnya. Titik nuang ini adalah filenya. Lalu tutup kurung kurawal sama dengan petik tunggal, petik ganda, dan C nuang. C nuang ini adalah objek dari nomor anggota yang sudah kita tambahkan tadi di form 1. Makanya C nuang namanya. Kenapa enggak kita buat T nuang? T nuang itu sudah digunakan tadi di sebelumnya di objek penginputan data. Oke, kalau sudah diketikkan seperti ini, lanjut ke bawah form 3 Crystal Report Viewer 1 refresh report. Nah, ini untuk merefresh laporan. Lalu form 3 Windows State, pilih Windows State Maximize. Ini hanya untuk memastikan kembali bahwa state atau posisi dari Windows form kita itu adalah Maximize. Kalau sudah, show lagi. Nah, ini saja dia untuk kode programnya pada tombol cetak. Nah, cetak. Oke, ya, ini dia. Maka ketika program dijalankan, hasilnya sebagai berikut. Pilih nomor anggota, lalu dicetak. Ini sudah ada printoutnya, layoutnya, ya, bagaimana laporan itu ditampilkan berdasarkan nomor anggota. Kita jalankan saja langsung, ya adik-adik, ya, dari program. Programnya sudah ada, tinggal kalian masukkan aja. Kalau kalian rancang sendiri tampilan programnya. Oke, nah, jadi program yang kita buat tadi yang pertama itu ini
bagaimana memasukkan daftar nomor anggota yang ada dari tabel ke dalam objek combo box. Itulah dia sub tampil noang. Misalnya kita pilih nomor anggotanya adalah 02. Setelah itu kita klik saja cetak per noang. Nah, kita lihat laporan yang ditampilkan pasti dia berdasarkan nomor anggota yang sudah kita pilih. Itulah mencetak berdasarkan kriteria. Kita lihat 02, apakah 02 saja yang tampil? Kita tunggu, ya, hanya 02 yang tampil. Selection formula. Nah, kalau masalah ini kita kembali ke bagaimana mendesain crystal report yang baik. Nah, aturlah kalau mau bagus tampilan crystal reportnya. Oke, 02 berhasil. Bagaimana kalau 03? Kita pilih lalu cetak per noang. Maka sama juga noangnya 03 ditampilkan, namanya David Gregory, alamat Siantar, grup MI18C. Oke. Nah, ini dia untuk pertemuan kita yang terakhir, Visual Basic Net 2010, bagaimana membuat program pencetakan data dari tabel sesuai dengan kriteria. Ya. Oke, persiapkan diri kalian untuk bahan ujian. Setelah topik ini kita masuk ke topik berikutnya, itu sudah ujian ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada yang nggak mengerti silakan diulang-ulangi lagi videonya. Ini dulu pertemuan kita ya adik-adik. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.